pembuktian hadits Nabi soal penawar santet dan sihir serta korelasinya dengan sains moden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah santet, guna-guna atau sihir bukanlah hal asing. Masyarakat kita bahkan hingga hari ini masih percaya akan kekuatan tak kasat mata ini. Tapi, apakah Islam mengenal hal semacam ini? Dan yang lebih penting, adakah penawarnya? Hari ini kita akan mengulas hadits Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang penawar sihir dan santet, serta menyingkap korelasi ilmiahnya dalam dunia sains modern. Renungan Islam ilmiah, membuka mata, menyentuh hati. Segmen 1, Islam dan fenomena sihir. Dalam Islam, sihir adalah nyata. Ia disebutkan dalam Al-Quran maupun hadits. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah menyebutkan bagaimana sihir diajarkan oleh setan kepada manusia di zaman Nabi Sulaiman. Dan mereka belajar dari keduanya, Harut dan Marut, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Hadits Nabi SAW juga menegaskan realitas sihir. Bahkan, Rasulullah sendiri pernah disihir oleh seorang laki-laki Yahudi bernama Labid bin Al-A'sham, sebagaimana tercatat dalam Syahih Al-Bukhari dan Syahih Muslim. Tapi yang menarik adalah bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan penawarnya. Segmen 2, penawar santet dan sihir menurut hadits. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengajarkan surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai pelindung dari sihir dan gangguan jin. Tatkala Nabi disihir, beliau membaca Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu penyakit itu hilang seolah-olah terlepas dari ikatan sihir satu persatu. Hadits riwayat Bukhari. Nabi juga bersabda, barang siapa yang membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di pagi dan sore hari, maka ia akan dicukupkan dari segala sesuatu. Hadits riwayat Abu Dawud. Ini bukan sekadar ritual, tapi ternyata ada aspek ilmiah yang mulai terkuak. Segmen 3, korelasi dengan sains modern. Para ilmuwan seperti Dr. Andrew Newberg, neuroscientist dari University of Pennsylvania, meneliti efek spiritual dari bacaan doa terhadap aktivitas otak. Doa, zikir, dan bacaan Quran terbukti menenangkan sistem saraf, menurunkan hormon stres, kortisol, dan meningkatkan sistem imun. Sementara itu, frekuensi suara dari bacaan Al-Quran yang diucapkan secara berulang menghasilkan getaran dan resonansi yang mempengaruhi tubuh dan pikiran. Penelitian dari King Fahd University menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar menghasilkan gelombang frekuensi sekitar 70-90 Hz yang berdampak positif pada kestabilan otak. Jadi Mu'awwidzatain bukan hanya doa spiritual, tetapi juga terapi suara yang ilmiah. Apakah ini kebetulan? Atau bukti bahwa ajaran Islam selaras dengan sains? Sahabat sekalian, betapa indahnya Islam. Dari hal yang gaib seperti sihir, hingga solusi ilmiah yang terbukti, semua sudah diajarkan Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Jika dulu orang-orang takut akan sihir dan santet, maka hari ini kita tahu, perlindungan terbaik bukan pada jimat, bukan pada dukun, tapi pada zikir, bacaan Quran dan kedekatan dengan Allah. Mari kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi, karena disitulah ketenangan dan perlindungan sejati. Jika konten ini menyentuh hatimu, jika kau ingin lebih banyak ilmu dan hikmah seperti ini, klik like, share kepada saudaramu, dan subscribe channel ini. Karena mungkin melalui satu klik, ada satu jiwa yang terselamatkan dari kesesatan dan kembali kepada Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.